Halo semua, perkenalkan nama saya Jelita Martaulina, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Ilmu Gizi. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara mengenai formulir MNA, Mini Nutritional Assessment, di mana responden saya bernama Deborah Agustina dengan berat badan 65 kg dan tinggi badannya 166 cm. Dan adik saya ini berumur 17 tahun. Nah, saya ingin mewawancarai. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apakah ada penurunan asupan makanan dalam jangka waktu 3 bulan? Nafsu makanan sedikit. Penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir itu ada berat badan lebih dari 3 kg. Apa nggak tahu? Apa penurunan berat badan 1-3 kg? Apa tidak ada penurunan berat badan? Tidak ada penurunan badan. Berat badannya berarti berat badannya nggak berkurang ya? Enggak. Senyum dong. Nah, aku nanya lagi nih mobilitasnya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya harus berbaring menggunakan kursi roda, terus biar bisa keluar tapi dari tempat tidur atau kursi roda tetapi tidak bisa keluar rumah. Adik saya ini kan sehat-sehat aja, jadi dia bisa keluar rumah ya untuk mobilitasnya. Lalu menderita stres psikolog atau penyakit akut dalam 3 bulan terakhir? Iya atau tidak? Tidak. Terus masalah neuropsikologis? Tidak ada masalah. Psikologisnya nggak bagus-bagus saja ya dia. Lalu di sini IMT-nya saya sudah menghitung, yaitu 19 sampai kurang lebih 21 kg per meter persegi. Lalu di sini hidup mandiri tidak bergantung pada orang lain, iya kan? Iya. Ya. Maksudnya kami ini hidup di rumah bersama orang tua kami. Lalu minum obat lebih dari 3 macam dalam 1 hari? Iya. Tidak dong, emang minum obat. Saya lupa. Terus terdapat ulkus decubitus atau luka tekan atau luka kulit? Tidak. Berapa kali pasien makan lengkap dalam 1 hari? 1, 2 kali, 3 kali. Jadi kamu itu makan dalam sehari itu berapa kali? Sekali kah, 2 kali kah, 3 kali? 3 kali. 3 kali ya. Nah, ini aku bacain dulu ya soalnya. Konsumsi BM tertentu yang diketahui sebagai BM sumber protein atau asupan protein. Sedikitnya 1 penukar dalam produk susu. Jadi setiap hari ada minum susunya nggak? Atau yogurt atau keju ada nggak setiap harinya? Iya. Jawabannya iya ya. Lalu 2 penukar atau lebih dari kacang-kacangan atau telur per minggu. Jadi kamu ini dalam 1 minggu itu apakah ada makan kacang-kacangan atau ada telur yang kamu makan? Iya, ada. Ya. Lalu daging, ikan atau unggas setiap hari? Iya. Ya, karena kami di rumah dibiasakan makan ikan ya. Jadi biar tinggi protein. Lalu nah, dari pertanyaan nomor 4, ketiganya ini dia menjawab ya. Jadi dia memakan sedikitnya satu penukar dari produk susu, yaitu susu atau keju atau yogurt itu pasti dikonsumsi. Lalu 2 penukar atau lebih dari kacang-kacangan atau telur per minggu. Jadi setiap minggunya itu akan mengkonsumsi telur. Begitupun daging, ikan atau unggas. Pastinya akan dimakan setidaknya paling enggak ikan ya. Iya. Terus adakah mengkonsumsi 2 penukar atau lebih buah atau sayuran per hari? Iya. Ya, jadi si adik saya ini dalam perharinya akan memakan sayuran dan juga buah. Jadi jawabannya iya. Lalu berapa banyak cairan nih? Cairan itu misalnya air, jus, kopi, teh, susu yang diminum setiap hari. Jadi kamu minum dalam sehari itu 3-5 gelas. Oh, berarti minum air putih atau susu? Air putih. Oh, jadi
dia minum air putih itu sekitar 3 sampai 5 gelas ya. Maksudnya itu 3 sampai 5 gelas sehari, berarti itu udah sekalian sama makan juga. Jadi habis makan minum. Iya. Oh, dikira langsung minum. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, cara makan. Nih, gimana sih cara makan kamu itu? Yang pertama, tidak dapat makan tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, makan sendiri dengan sedikit kesulitan. Apa dapat makan sendiri tanpa masalah? Makan sendiri tidak kalah kesulitan. Dapat makan sendiri tanpa masalah dong. Iya. Ya kan? Nah, selanjutnya pertanyaannya. Lalu Pak, pertanyaan yang selanjutnya, pandangan saya nih sebagai ahli gizi mengenai status gizinya, bahwa dari tadi yang saya pertanyakan dimulai dari makan yang cukup, terus minumnya juga cukup 3 sampai 5 gelas per hari, lalu di dalam makanan itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, lalu ada telur, tinggi protein. Saya mendefinisikan bahwa responden saya ini tidak ada masalah dengan status gizinya ya teman-teman. Nah, tidak ada masalah status gizinya karena makanannya ini selalu ada, di mana ada karbohidrat, proteinnya ada, protein hewaninya ada, terus protein nabatinya ada. Lalu sayur, buah, susu pasti akan diminum, setidaknya susunya itu minum sehari sekali. Nah, aku nanya selanjutnya ya, dibandingkan dengan orang lain yang seumuran, bagaimana pasien melihat status kesehatannya? Baik, saya ulang ya pertanyaannya. Dibandingkan dengan orang lain yang seumuran, bagaimana pasien melihat status kesehatan? Nah, jadi saya melihat status kesehatan adik saya ini bahwa status kesehatannya itu lebih baik karena dulu kan waktu sebelum corona kan pasti makanannya itu makanan sekolah, itu kan banyak micinnya, terus juga gorengan itu kan minyak-minyaknya minyak yang nggak bagus. Jadi kalau di rumah kami jarang memakan micin, bahkan tidak pernah, sehingga saya mendefinisikan bahwa kesehatannya lebih baik. Lalu lingkar lengan atas responden saya ini yang saya ukur dalam sentimeter, sebelumnya saya sudah mengukur, yaitu lilanya 21 sampai dengan kurang lebih 22 cm. Saya mengukurnya dengan meteran yang saya pakai sebelumnya untuk mengukur lengan. Lalu setelah saya ukur di mana lingkar betis dalam sentimeter responden saya ini yaitu sekitar kurang lebih kurang dari 31 cm, dan sama saya mengukur menggunakan alat meteran yang saya gunakan untuk mengukur lila, terus untuk mengukur lengan yang petugas sebelumnya. Dan saya ukur LB-nya ini atau lingkar betisnya ini dengan hasil kurang lebih 31 kurang dari 31 cm. Lalu hasil wawancara yang saya tanya tadi dapat saya nilai. Jadi penilaian totalnya itu 25. Dimana hasil perhitungan ini seperti ini. 22. Ini kan ada poin-poinnya, guys. Nah, jadi yang saya dapatkan itu sebanyak 25 penilaian total hasil wawancara saya hari ini. Oke, baik. Sekian wawancara dari saya dan adik saya ini sebagai responden saya. Apabila saya
mempunyai kesalahan dalam perkataan saya, terus tutur kata saya dalam menjelaskan, atau ada kesalahan dalam menjelaskan saya barusan mengenai wawancara MNA, Mini Nutritional Assessment ini, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.